Halo semua, Billy di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat direction finder, tapi kita hanya akan membahas mulai dari pemasangan dan pengoperasiannya saja. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagian-bagian dari direction finder. Ada 4 pokok bagian dari direction finder, yaitu yang pertama adalah main pack. Main pack adalah tempat di mana seluruh komponen dari direction finder terpasang. Bagian inilah yang memungkinkan direction finder dapat bergerak bila dikenakan oleh usernya. Yang kedua adalah display control unit frame atau DCU frame, yaitu tempat di mana display control unit terpasang. Dengan memasangkan bagian ini ke main pack, user dapat mengobservasi hasil tangkapan frekuensi oleh direction finder. Yang ketiga ada antena unit. Antena yang digunakan oleh direction finder system adalah antena dipole yang menggunakan prinsip Doppler. Bekerja dari range frekuensi 118 MHz sampai dengan 470 MHz. Yang keempat ada display control unit atau DCU. Disinilah user dapat mengoperasikan direction finder, yaitu tempat untuk memasukkan input data dan menampilkan output data. Tampak depan terdapat berbagai tombol dari display control unit, antara lain tombol power untuk menyalakan atau mematikan sistem, tombol dimming untuk mengatur kecerahan dari layar serta intensitas cahaya pada tombol, tombol volume untuk mengatur suara, tombol squelch untuk mengatur level filter atau penyaring level noise, tombol memory band untuk mengakses atau menyimpan frekuensi dan channel yang telah kita input secara manual, tombol channel atau frekuensi untuk mengatur frekuensi atau channel utama yang akan terus dicari pada saat idle, tombol function yaitu tombol yang telah disetting melalui software, tombol escape untuk menutup tautan yang saat ini sedang terbuka tanpa mengubah atau menyimpan apapun yang telah dirubah, tombol panah untuk memindahkan kursor atau menambahkan nilai ataupun mengurangi nilai satu tahap, tombol OK untuk mengkonfirmasi dan menyimpan input atau pilihan lalu menutup tautan, tombol help untuk mengakses tautan mengenai informasi tentang tautan yang sedang terbuka apabila tersedia, tombol menu untuk membuka tautan pengaturan, tombol angka untuk memasukkan secara langsung nilai dari frekuensi atau channel, dan 2 tombol terakhir untuk mengatur mode monitoring atau scanning dengan filtering selektif dari emergency transmitter dan standby operation. Tampak belakang terdapat berbagai port konektor. Yang pertama ada service atau test port untuk tes update software. Kemudian ada National Maritime Electronics Association bus untuk input data dari kompas eksternal dan output data dari semua frekuensi yang tertangkap. Kemudian ada LAN konektor, antena konektor, source konektor, dan ground konektor. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan atau instalasinya. Pertama-tama, lepas pin pengaman, lalu putar tuas. Kemudian pasang antena unit pada antena unit holder. Jangan lupa untuk memutar kembali tuas pengaman lalu menguncinya dengan pin pengaman. Pakaikan main pack kepada usernya. Rekatkan semua strap pengaman lalu kencangkan. Pasangkan display control unit frame kepada main pack. Tarik tuas pengaman, kemudian atur angle display control unit frame. Pasangkan display control unit kepada display control unit frame. Dan jangan lupa untuk menarik tuas pengaman pada saat memasukkan display control unit. Pasang konektor antena dengan power supply dan pastikan untuk memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan pin pada saat memasang konektor antena ke display control unit.
Kemudian jangan lupa untuk memutar skrup pengaman agar konektor terpasang dengan baik. Lakukan hal yang sama dengan konektor power supply ke display control unit. Sambung baterai dengan kabel konektor power supply. Setelah semua sudah terpasang, kita lanjut ke cara pengoperasiannya, dimulai dengan nyalakan display control unit. Tunggu beberapa saat hingga tampilan utama dari direction finder muncul. Untuk mencari frekuensi yang kita inginkan, tekan tombol channel atau frekuensi, kemudian masukkan nilai frekuensi yang ingin kita cari. Pada percobaan kali ini, saya telah men-setting frekuensi channel 16 maritim ke salah satu HT yang ada, kemudian menekan tombol PTT untuk mentransmitkan frekuensinya. Seperti yang telah terlihat, Direction Finder berhasil menangkap arah dari sinyal pancaran serta output suara yang ikut terpancar oleh frekuensi tersebut. Perlu diketahui bahwa Direction Finder bukanlah alat untuk navigasi utama, maka dari itu tetap perhatikan detail informasi dari frekuensi yang ditangkap. Ikuti petunjuk arah yang muncul pada display sampai kita menemukan sumber dari sinyal distress. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.